Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat, kedua nikmat masih diberikan nyetapkan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua masih alhamdulillah bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita kerjakan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa mendapatkan ridha rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir fikih itu yaitu tentang masalah perselisihan kemudian zakat mal ya. Jadi permasalahannya yaitu terutama masalah perhiasan ya. Kemarin sudah dibahas. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang permasalahan beda pendapat yaitu zakat masalah hewan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ulumi bi karamati nabi asrarihi wa ma makhtalafu fihi minal hayawan. Adapun masalah perbedaan pendapat ulama terutama masalah hewan, paminhu dari sebagian hewan itu makhtalafu fi nawihi yang menjadi perbedaan pendapatnya itu yaitu dari jenisnya. Kemudian wa minhu makhtalafu fi sinfihi, kemudian ada juga dari hewan itu yang menjadi perbedaan pendapat ulama itu yaitu dari sifatnya. Amma makhtalafu fi nawihi fal khair. Adapun masalah yang menjadi perbedaan pendapat dari bentuk jenisnya itu yaitu seperti kuda. Mungkin di sini nggak disebutkan ya. Kalau di kita itu yaitu seperti apa? Apa namanya itu yang sama dengan sapi itu kerbau kalau di kita ya. Itu berupa jenis yang menjadi perbedaan pendapat ulama gitu ya. Di sini nggak disebutkan, tapi kalau kerbau itu udah dimisilkan kepada apa? Sapi. Wadalika, dan masalah tersebut itu anal jamhur, sesungguhnya jumhur para alim ulama alla zakata fil khail. Jumhur ulama itu tidak ada zakat kalau di masalah kuda, jadi tidak ada zakatnya. Padahal Abu Hanifah, namun dari pandangan Abu Hanifah ila ana sesungguhnya itu kuda idza kanat saimatun wa qasada bi anaslu anna fiha azakatu. Seandainya si kuda itu mau diternak kemudian mempunyai rencana dikembangbiakan, otomatis dalam khail itu azakatu yaitu wajib ada zakat. Ani idza kana dzakaran wa inasan, yang dimaksud kami yaitu baik dari apa kuda laki-laki atau perempuan. Wasabu fi ikhtilafi mu'aridul lil qiyas lil fadli. Ya, terjadinya perbedaan pendapat para alim ulama itu kontradiksi antara hadis qiyas dengan lafaz. Wa ma yazunu min mu'aradatil lafzi lil fadli fiha. Dan ada juga yang berasumsi tentang kontradiksi antara lafaz dengan lafaz, terutama dalam apa hadis masalah kuda. Amal lafdzul ladzi yaqtadi alla zakata fiha faqalu alaihi wasallam. Kemudian masalah lafaz yang bertujuan tidak ada zakat terutama di masalah kuda berkaitan dengan apa sabda Rasulullah SAW yang mana laisa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqatan. Tidak ada kewajiban kepada orang muslim yaitu mengeluarkan zakat, di antaranya apa kepada budak, dan tidak ada juga zakat untuk masalah faros atau kuda. Tidak ada zakat, itu hadis yang pertama.
Kemudian wa amal qiyas alladzi aridu hadal umum. Adapun masalah qiyas yaitu yang terjadi kontradiksinya dengan hadis secara umum. Fahuwa anal khayla asaimata hayawanun maksudu bihi annamau wan naslu. Nah, sesungguhnya kuda yang diternak, terutama baikan hewan, kemudian mempunyai maksud kuda tersebut itu adalah apa? Ada keuntungan dan mempunyai apa? Yaitu berupa dikembangbiakan. Fa'ashbaha al-ibila wal bakor. Maka ulama yang mewajibkan zakat tersebut itu menyamakan kuda itu dengan unta atau dengan apa? Sapi. Ada wajib zakat. Wa malabdul lati yazunu, kemudian lapan yang menjadi berasumsinya anau sesungguhnya itu perkara mu'aridun lidzalikal umum, kontradiksi dengan masalah keumuman, bahwa qaulu alaihi wasallam, yaitu kedua hadisnya yaitu berdasarkan apa? Sabda Rasulullah SAW, yaitu tentang apa? Hadis secara umumnya. Wa qad dzukira al-khailu wa lam yasahaqqallahu fi riqabiha wala zuhuriha. Nah, diceritakan bahwasanya di kuda itu tidak lupa ada hak Allah, terutama dalam leher dan apa masalah punggungnya itu apa? Kuda. Nah, maka pada Abu Hanifah dalam hadis itu Abu Hanifah pun berpendapat illa anna haqqallahi huwa zakatu. Yang dimaksud hadis tadi ada hak Allah itu yaitu apa? Kewajiban zakat. Itulah yang akhirnya Abu Hanifah mengeluarkan apa? Asumsi atau pandangan bahwasannya di kuda itu ada zakat. Tapi jumhur ulama tetap tidak ada masalah apa zakat di masalah kuda. Itu menjadi apa? Perbedaan pendapat sababnya. Dan wadalika pisah imati minha, dan masalah diceritakan tadi terutama di masalah ternak minha dalam apa masalah hewan. Qala al-qadi berkata, pengarang ini kitab, wa yakuna hadzal lafzi, sesungguhnya yang terbukti dalam ini lapan tadi disebutkan yaitu lapan apa? Mujmal. Mujmal itu ada sebuah apa? Kata-kata yang berupa sama disebut apa? Hadis mujmal. Kemudian minhu ayyakuna aman minhu ayyakuna aman. Kemudian yang akhirnya itu dari hadis tersebut daripada apa mujmal pun lebih apa ada yang disebut dengan apa? Hadis keumuman tadi yang kedua tadi. Fayahtazu bihi, maka berhujahlah bahwa di dalam masalah kuda itu fi zakati ada zakatnya. Wa khalifah, dan berbeda siapa Abu Hanifah fi hadil masalah. Abu Hanifah dalam ini masalah sahibahu, siapa muridnya atau dari teman-temannya Abu Hanifah, di antara siapa? Abu Yusuf wa Muhammad. Abu Yusuf dari murid atau rekan dari apa? Abu Hanifah berbeda, beliau berbeda pandangan, tapi tetap beliau itu di antara siapa? Abu Hanifah dan Muhammad itu, Abu Yusuf dan Muhammad itu berpandangan bahwa di dalam kuda itu tidak ada zakat. Itu dari apa? Muridnya. Jadi dari dulu pun kadang-kadang apa? Guru dan murid pun suka ada apa? Perbedaan pendapat gitu. Jadi jangan heran kalau sekarang misalnya gurunya begini, kadang-kadang muridnya ada beda pendapat. Dari dulu sudah ada kejadian-kejadian itu. Dan wasoha an Umar radhiyallahu an, dan mensahihkan dari Umar radhiyallahu an annahu, sesungguhnya itu Umar kana bukti itu Umar yakhudu minna as-sadaqata. Umar itu mengambil dari kuda itu yaitu as-sadaqah. Maksud sedekah itu berupa apa? Zakat. Jadi di dalam Sayyidina Umar ada yang namanya apa? Zakat kuda. Faqila inau kana bikhtiyari minhum, kemudian diceritakan sesungguhnya itu Umar itu sesungguhnya masalah yang dihadapi oleh Sayyidina Umar itu adalah apa? Bahwa ada zakatnya kuda itu karena apa? Karena kemauan dari si peternaknya dulu itu. Jadi bukan sengaja diambil gitu. Kemudian wa amma makhtalafu fi sinfi fahiyasaimah. Kemudian menjadi perbedaan pendapat ulama itu terutama dalam sifat hewan yang terutama yang wajib. Kemarin hewan yang wajib zakat itu apa di antaranya kambing, sapi, kemudian unta itu udah masuk ulama itu udah wajib
zakat, terutama dalam masalah apa sifatnya. Nah, bagaimana dalam sifatnya? Fahiya asaimatu, yang terutama dalam diternak, minal ibil wal bakor wal ghanam, dari hewan yang diternak baik onta, sapi dan kambing. Min goiri saimah minha, kemudian dari hewan yang diternak. Gimana kalau yang diternak udah jelas itu wajib zakat, gimana nih ya kalau yang tidak diternak cuma apa kalau ini mah apa namanya hobi. Fa inna qauman, sungguhnya kaum itu aujabu zakata, sebagian ulama itu tetap wajib zakat bihadil asnaf, di dalam masalah ini sifat asalisati yang tiga, saimah kanat au ghairu saimah. Sebagian ulama itu mengatakan baik mau diternak mau hobi ya, jadi ternak itu tetap wajib zakat. Di antaranya siapa? Wabihi qala Alais wa Malik, pendapat Imam Lais dan Imam Malik. Wa qala sairul fuqaha amsor, dan sebagian sisanya dari ulama fuqaha berbagai negara, la zakata fi ghairi saimah min hadis anwa'in, walaupun yang tiga hewan tadi wajib zakat, kalau tidak diternak cuma hobi itu tidak ada zakat dari sebagian kebanyakan ulama di berbagai negara. Jadi yang mewajibkan zakatnya itu cuma siapa? Imam Lais dan Imam Malik. Wasabu fi ikhtilafil mu'aridil mutlaq lil muqayyad, ya terjadinya perbedaan pendapat ulama itu karena sebabnya apa? Kontradiksi antara hadis mutlak dan hadis muqayyad. Hadis muqayyad itu hadis yang yang berkaitan atau yang dibatasi disebut muqayyad. Wa mu'aridul qiyas li umil habdi, kemudian kontradiksi antara hadis qiyas dan keumuman lafaz dari hadis. Amal mutlak faqwa wassalam, adapun masalah hadis yang mutlaknya, pertama hadis Rasulullah SAW fi arba'ina syatun, di dalam 40 kambing maka wajib dikeluarkan satu kambing. Wa amal muqayyad faqwa wassalam, kemudian hadis yang muqayyad yang dibatasi, kedua sabda Rasulullah SAW, bisa imatil ghanam azakatu, setiap yang di kambing yang diternak maka wajib zakat. Paman golaba mutlak alal muqayyad, dan berpandangan kalau ulama yang mengedepankan mutlak alal muqayyad, qala, maka berkata ulama tersebut azakatu bisaimah ghairu saimah, bahwa zakat itu cuma dari hewan yang diternak saja, tidak yang diternak. Itu kebanyakan dari para alim ulama yaitu mengambil hadis yang kedua tadi, hadis yang muqayyad tadi, bisa imatil ghanam zakatu, bahwa yang diternak itulah yang wajib dikeluarkan masalah zakat. Waman golabal muqayyad, dan adapun ulama yang mengedepankan muqayyad, qala, dia berkata azakatu bisa imati min haqqatu, maka zakatnya itu udah yang pokoknya hewan yang diternak saja. Wa yashibu ayyaqala inna masabu khilaf, dan menyamakan terjadinya mengatakan sababnya perbedaan tersebut bidzalika aidun mu'adatu dalil khitab lil umum, yaitu kontradiksinya dalil khitab dengan atas kemauan hadis secara umum. Wa dalika anna dalilal khitab bi qaisatu wassalam bisa imatil ghanam azakatu, itu tadi hadis umumnya tadi, bahwasanya di hewan ternak saja yang wajib zakat, itu hadis umum atau hadis yang muqayyad. Tapi ada juga ulama tadi yang mengedepankan hadis mutlak. Hadis mutlaknya yang tadi diantaranya yaitu masalah kambing ketika sudah 40 itu wajib zakat dikeluarkan satu. Nanti masalah unta takut kesiangan ya, kelihatan kayak sudah ngantuk, maka artinya barangkali ada pertanyaan. Kemudian kalau untuk masalah kemarinnya, untuk masalah haul ya, terutama yang pertanyaan Mas, kenapa kalau misalnya saya dapat kemarin teh dapat harta karun sudah nisob kan. Kalau untuk yang disegerakan zakat itu kan ada, pertama hadis dari siapa yang terjadi pada Sayyidina Abbas, itu yang disegerakan, ya tinggal memilih saja ya. Kedua, kenapa harus haul? Ini pengen tetap pokoknya harus 1 tahun. Pertama karena udah berjelas perintah Rasulullah ya,
syarat wajib zakat. Kemudian tujuannya apa harus haul? Karena harta yang ditemukan itu udah pertama belum tentu naik turunnya, apakah hilang atau misalnya sudah kita rasakan belum, kan tidak tahu, baru menemukan apakah kita sudah mendapatkan keuntungannya, kenikmatan dari harta tersebut. Maka ulama pun mewajibkan haul 1 tahun. Takutnya gini, Mas baru ketemu harta besoknya hilang, ya jadi cuma bermimpi, padahal ya cuma mimpi gitu. Jadi bangun tidur, jadi dapat harta karunnya takut mimpi gitu. Bisa jadi benar besoknya hilang, belum dibawa. Jadi intinya belum mendapatkan, belum merasakan kenikmatan dari harta tersebut, maka wajiblah haul. Mau disegerakan nggak apa-apa, adanya. Maka kalau nggak ada pertanyaan masalah hewan, cukup paham? Cukup, Mas ada? Masalah sifat binatang tadi, maksudnya sifat binatang bagaimana? Yang dimaksud tadi Sifat. ya diantaranya itu sifat yang diternak dan tidak diternak, itu kan termasuk sifat. Nah jadi itu sifatnya antara bukan kelakuan yang binatang bukan. suka ngebluk. Jadi ini secara umumnya itu sifat yang dimaksud itu adalah antara diternak dan tidak diternak gitu, yang menjadi ikhtilafnya para alim ulama. Kalau untuk masalah sifat mau kambingnya yang baik atau yang galak gitu mah ya dihitungnya dari ekor ya, itu mah tidak dihitung. Yang jadi permasalahan ulama itu mungkin dari sampai sekarang masa diternak dan yang tidak diternak. Tapi kan binatang yang zakat itu kan pasti kan jangan yang pincang atau Ketika mengeluarkannya itu mah nanti ada ya sifat itunya beda lagi, itu ketika hewan yang wajib dikeluarkannya, diantaranya terutama dalam masalah kurban ya, itu beda lagi nanti ya. Ketika mau dizakatkan tidak, diantaranya itu sifat itu mah ketika hewan yang dikeluarkan gitu ya, beda lagi nanti itu masalah itu sifat itu beda. Ini yang menjadi sifat permasalahan ketika tadi antara ini hewan yang diternak atau tidak gitu, apakah yang wajib mengeluarkannya gitu. Sifat di sini mah itu beda lagi, itu hewan ketika yaitu diantaranya syarat yang wajib hewannya yang wajib dikeluarkannya itu beda gitu. Tapi kalau misalnya itu hewan itu kakinya pincang sebelah itu boleh dizakatin? Itu kan diantaranya tidak boleh gitu ya, harus yang sempurna diantaranya. Tapi kalau mau menghitung di dalam wajib zakat, wajib dihitungnya mah paling masuknya kemana ya sedekah, kalau misalnya mau disedekahkan ya. Ketika kita mengeluarkan masalah hal yang zakat tetap harus yang terbaik gitu ya. Kalau tukang delman gimana? Tukang delman, terus punya kuda zakat. Tadi untuk masalah kuda kan sudah ikhtilaf, yaitu yang wajib zakat itu yaitu yang diternak gitu ya, ada hadisnya tadi. Kemudian misalnya mau tidak dizakati karena saya hobi, kemudian itu pun hampir sama dengan yang wajib yang sudah masyhur. Masalah kuda tadi itu kembali kepada ya pilihan lah, namanya juga pilihan, mau dizakati mangga ya, kan tadi ada pendapatnya gitu ya, mau tidak pun tidak apa-apa. Itu hitungannya kemana ya, tadi ke bakor, hitungan ke sapi. Berarti harus ada berapa? 30 kuda baru dikeluarkan 1 kuda gitu. Itu tinggal kembali aja. Kalau dari jalur saya kemudian tadi ya diantaranya sisa dari fuqaha al-amsor itu ya tidak wajib zakat ya, paling sedekah maksudnya gitu. Jadi maksudnya kalau sedekah itu tidak ada paksaan gitu, pengen berkah pengennya ini sedekah. Beda dengan zakat, zakat hukumnya wajib. Kalau kambing berapa ekor? 40 baru keluarkan 1 kan tadi fi arba'ina syatan itu hadisnya masalah kambing. Dan untuk masalah sapi hadis spesifiknya tidak ada, namun ada hadisnya yang berupa yang ditulis itu Abu Bakar untuk masalah sapi itu.
ketika kepada Raja Bahrain. Itu siapa? Ibnu Abbas itu. Ada yang lebih spesifik ke masalah kambing dan masalah unta. Ya ada di hadis Bukhari-nya mah kalau nggak salah halaman yang hadis nomor 1454 itu masalah sapi. Kalau peternak ayam gimana? Nah itu lebih besar ya. Untuk peternak ayam. Untuk peternak ayam nanti ada ya saimah. Itu kembalinya biasa kepada zakat mal larinya. Jadi tidak dikeluarkan ayamnya, tapi keuntungan dari jual beli. Ya, untuk zakat ayam. Beda dengan tadi, cuma yang dikeluarkan apa? Hewannya. Kalau hewannya kayak kambing itu dikebiri, boleh dikeluarin zakat? Yang dikebiri kan diantaranya yang sempurna, artinya sempurna itu mungkin termasuk itu tidak boleh gitu. Sempurna gitu kalau bisa, untuk kan itu hak Allah zakat itu. Jangan sampai kita menikmati dari kenikmatan dari Allah, pengen yang indah-indah, tapi ketika kita melaksanakan kewajiban, walaupun ada ya sebagian ulama yang mengatakan, tapi kalau dari jalur saya gitu ya, tetap harus yang sempurna. Kalau minta kepada Allah kan kita pengennya indah-indah, ketika ditagih pajaknya sama Allah ya zakatnya, tapi dikasih yang kurang sempurna. Jadi kalau dari jalur saya tetap harus yang bagus gitu. Jangan kayak siapa anaknya itu, anak Nabi Adam teh nah seperti itu ya, itu kan zakatnya jelek gitu. Dan itu zakat hewan itu bentuknya hewan dikeluarkan. Iya. Atau diuangkan dulu? Enggak, hewan. Karena ada ini yang wajib. Yang wajib Enggak, itu maksudnya ke asnafnya di mana cara baginya? ke asnafnya. Iya, kan zakat itu asnaf yang 8 itu dapat. Nah, cuma ada daging. Ya daging, daging nggak pasti. Kalau zakat hewan itu jadi hewan. Kecuali kalau misalnya sapi mah saya mah misalnya udah biasa dijual belikan misalnya ya, itu larinya kemana? Di antara wajib zakat hewan kalau sapi ya, di samping itu ada juga ulama mengatakan wajib juga dengan apa? Zakat malnya. Seperti sapi, unta, kemudian apa? Kambing gitu. Tapi sebagian ulama cukup. Yang penting hitung saja. Ini berapa? Misalnya punya masalah udah ya, masalah jumlah itu hewannya. Kalau unta itu sampai 25 baru dikeluarkan satu unta. Kalau cuma 5 unta itu baru satu kambing kan. Itu jumlahnya itu situ lah. Yang penting itu aja, sesuaikan itu. Cukup dengan hewan saja. Jadi harta tidak dimasuk. Gitu. Cukup dengan hewan. Masuk mohon maaf jalur saya pun sama. Dan di rumah Nabi Syafi'i itu kalau misalnya kita mau ternak cukup dengan apa? Yaitu hewan saja. Dibagikan saja dagingnya. Apakah bermanfaat? Ya bermanfaat daging. Ya. Tapi apa nggak sebaiknya saya keluarin zakat itu ya yang punya mungkin dikasih binatangnya, tapi yang orang yang baginya itu mungkin ya dijual dulu baru dibagi-bagi yang bisa. Saya gimana? Misalnya yang punya misalnya saya dapat kambing misalnya 40 itu saya keluarin zakat 40 biji itu. Tapi yang membagikannya itu mungkin biar adil kepada 8 asnaf itu ya dia jual lalu penggantinya boleh nggak seperti itu? Ya sebagian ulama sih alwan mutahirin ada yang mengatakan boleh ya. Nah seperti nggak jauh beda kan sekarang mohon maaf seperti Karena yang saya udah kembali binatangnya. Jadi mengambil kiasnya itu dari apa? Dari zakat fitrah. Kan zakat fitrah gitu. Ketika pembagian sebetulnya yang diwajibkan itu apa? Hal yang menjadi bahan pokok di negara tersebut, gitu kan? Zakat fitrah. Kan akhirnya supaya ini dan supaya kadang-kadang kan ulama berpedoman uang itu lebih ini. Jadi biar dia ya itu ketika menerima bisa menyesuaikan gitu kan uang. Beda dengan kalau dikasih beras gitu kan. Apakah dia butuh baju apalagi mau lebaran fakir miskin gitu ya, akhirnya diuangkan. Maka ulama mutaakhirin mengkiaskan itu dengan apa? Zakat fitrah kayak sama kayak gitu. Jadi intinya menyesuaikan. Tapi kalau pengen lebih afdol ya udah dagingnya gitu. Gitu pengen afdol seperti tragedi
inilah masalah akikah gitu ya. Akikah itu kebanyakan dimasak ya biar langsung dimakan gitu kan. Jadi intinya menyesuaikan gitu ya biar langsung dimakan. Kalau dulu itu jangan ya dimasak, dagingnya saja langsung dibagikan mentah gitu. Jadi intinya supaya menyesuaikannya tidak apa-apa. Jadi ambil pun dikias kembali oleh ulama-ulama mutakhirin. Jadi ulama mutakhirin itu merasakan kondisi situasi sekarang beda dengan dulu gitu ya. Jadi menyelesaikan seperti itu tragedi zakat fitrah. Mungkin masalah hewan pun begitu biar tidak pusing dalam pembagian, maka ulama mutakhirin pun dan supaya si miskin itu beda dengan dulu. Kalau dulu itu kan dengan menerima daging itu benar-benar anugerah kan, nikmat, bermanfaat. Kalau sekarang ya orang miskin sekarang kan dagingnya itu lebih baik buang katanya gitu. Itu maka ulama mutakhirin pun membolehkan mengkias sebetulnya menyesuaikan situasi dan kondisi. Tak gitu mungkin Mas. Kira cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pagi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mengatur kibratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.